Sidang digelar di PN Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan putusan akan dipimpin oleh Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji. Selain Kerry yang disebut sebagai pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa, 8 terdakwa lain juga akan menerima putusan pada hari yang sama. Dalam perkara ini, 9 terdakwa diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berujung pada kerugian negara sebesar 285 triliun rupiah. Kemudian internal audit sendiri telah merevisi perhitungannya dari 3,7 triliun resmi menjadi 5,49 dilandasi oleh Bagaimana jalannya sidang, kita langsung tanyakan ke rekan kami, sudah bergabung Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia. Arief, bagaimana sidang di sana? Silakan laporan Anda. Ya, baik Ranoff, untuk sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018 sampai dengan 2023 dengan terdakwa Muhammad Kerry Adianto Riza. Ini adalah anak dari pengusaha minyak Riza Khalid yang saat ini statusnya buron ya, karena memang hingga saat ini belum tertangkap. Ini memang diagendakan akan digelar pada hari ini pada pukul 13 dan sampai dengan saat ini kita masih menanti untuk dimulainya persidangan karena memang ini jadwal persidangan menjadi mundur. Nah, tadi sekitar 2 menit 3 menit yang lalu dari pihak terdakwa 6 orang dari pihak PT Pertamina Patraniaga itu sudah memasuki ruangan persidangan dan kemungkinan besar sidang akan dimulai beberapa saat lagi. Dan dari informasi yang kami dapatkan di sini untuk klaster pertama itu yang akan divonis itu adalah dari pihak para terdakwa dari PT Pertamina. Sementara untuk dari pihak swasta termasuk Muhammad Kerry Adianto Riza ini nanti akan dibacakan vonisnya setelah dari para terdakwa yang berasal dari PT Pertamina Patraniaga itu dibacakan. Dan memang sebelumnya dalam dakwaannya terhadap Muhammad Kerry Adianto Riza ini jaksa penuntut umum menyebut bahwa Muhammad Kerry Adianto Riza ini diduga melakukan intervensi terhadap kebijakan bisnis Pertamina, lalu juga mendorong penyewaan fasilitas penyimpanan BBM dan pengadaan kapal yang tidak sesuai prosedur sehingga memperoleh keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri dan juga kroni-kroninya dan merugikan keuangan negara hingga mencapai 285 triliun rupiah. Dan juga dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyebut PT Orbit Terminal Merak ini menjadi lokasi pengoplosan minyak mentah RON 92 atau Pertamax dengan mencampur minyak yang kualitasnya lebih rendah. Dan pada sidang tuntutan beberapa waktu lalu ini Muhammad Kerry Adianto Riza ini dituntut oleh JPU dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 13,4 triliun rupiah. Uang pengganti tersebut terdiri dari kerugian sewa terminal sebesar 2,9 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara 10,5 triliun rupiah. Nah, dalam pembelaannya itu Kerry Adianto Riza mengklaim tidak pernah memberikan perintah dalam melakukan intervensi terhadap keputusan kebijakan bisnis Pertamina. Dan Kerry juga membantah menerima aliran dana dan perjanjian kerjasama Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak. Dan Kerry menyebut juga dan juga PT Orbit Terminal Merak itu adalah murni bisnis judgment rule atau murni dari keputusan bisnis. Dan memang selain dari Kerry Adianto Riza itu dari pihak Pertamina yang hari ini menghadapi vonis itu adalah ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan, lalu ex-direktur Feedstock DSN Product Optimization PT Kilang Pertama Internasional Sani Dinar Saifuddin, lalu Maya Kusuma, selalu mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan selanjutnya ex-VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn, lalu ex-VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, dan terakhir adalah Yoki Firnandi selaku ex-direktur utama PT Pertamina International Shipping. Dan rata-rata untuk para terdakwa dari PT Pertamina ini mereka dituntut dengan hukuman rata-rata 14 tahun penjara. Sementara untuk Kerry Adianto itu 18 tahun penjara, sementara 2 rekan Kerry itu 16 tahun dan juga satu lagi sekitar 17 tahun penjara. Dan ini sepertinya sidang sudah dimulai, nanti kita akan update kembali bagaimana hasil vonis terhadap 9 terdakwa ini, karena memang ini sidangnya sudah berjalan cukup panjang selama kurang lebih 5 bulan. Jadi hari ini kita tunggu saja bagaimana hasil dari vonis pengadilan, apakah memenuhi rasa keadilan terhadap semua pihak. Heranov. Baik, semoga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Arief, terima kasih.